beliau turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan itu diberikan kepada kalian para siswa untuk lebih awal mengenali hukum, kemudian selanjutnya akan menjauhi hukuman. Kami dengan antusias, dengan semangat, nanti kalau sudah selesai silakan kalian mengimbaskan ya. Apabila sudah memahami, sudah memiliki kepribadian yang baik, tentu nanti kedepannya akan saat dia sudah cukup dewasa atau akan memiliki perilaku yang baik. Itu adalah modal utama. Kalau kita sudah memiliki perilaku akhlak yang baik adalah modal utama untuk menjadi manusia yang baik, sehingga itu akan berpengaruh terhadap nanti perkembangan daripada kemajuan dari suatu negara. Ke teman kita, ke grup kelas, baca dulu baik-baik, difilter, disaring, lakukan pengecekan informasi yang didapat. Dan tentunya karena di usia-usia kalian ini usia yang masih labil, kalau saya bilang labil, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah kemakan omongan orang, karena nggak semua omongan itu, nggak semua informasi itu benar adanya, bisa jadi itu salah. Jangan mudah percaya pada siapapun. Jaga etika untuk bersosial media. Filter informasi yang akan dibagikan ke siapapun dan dimanapun. Jangan bagikan informasi atau data pribadi secara mudah. Saya Indra dari kelas 8I. Yang saya masih bingung, apa perbedaan dari jaksa dan hakim? Jadi tugas jaksa adalah melakukan penuntutan, makanya jaksa disebut dengan penuntut umum. Nanti jaksa yang akan menghadirkan terdakwa di persidangan, membawa alat-alat bukti untuk dibuktikan di persidangan, itu adalah tugas jaksa. Sedangkan hakim tugasnya adalah memutus perkara. Memutus perkara, apakah kalau perkara pidana itu apakah benar dari alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa ini orang itu bersalah atau tidak. Jika orang itu bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman. Berapa lama orang ini akan dihukum. Setelah hakim menjatuhkan hukuman, di sana ada tugas lagi dari jaksa, yaitu melaksanakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Umpamanya hukumannya penjara, ya jaksa yang akan melaksanakan putusan itu memasukkan orang tersebut ke penjara. Jadi itu perbedaan jaksa dan hakim melalui tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum, ya. Di negara ini, lalu apa saja jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia? Negara kita mengakui beberapa jenis hukum. Satu, hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum positif adalah hukum yang berlaku di negara kita yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya hukum positif itu apa? Itu tadi yang saya share tadi, Undang-Undang ITE. Itu hukum positif, Undang-Undang Dasar itu hukum positif. Dari kasus-kasus yang saya tonton, kenapa kasus Ferdy Sambo ini panjang sekali, Bapak? Ya, tapi kan ada kasus lagi satu, pembunuhan terhadap suaminya kalau tidak salah, itu dia sudah terdakwa hukum mati, ibu ini. Tapi kalau Ferdy Sambo ini kenapa kasusnya terlalu panjang begitu? Di mana kira-kira letak letak kasusnya, kenapa bisa sepanjang itu, kenapa lama sekali diputuskan? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa perkara itu prosesnya lama, kemudian itu tergantung daripada alat bukti yang bisa dikumpulkan. Kalau perkara itu kategorinya mudah, tentu prosesnya pun akan lebih cepat selesai. Kalau umpamanya alat pengumpulan alat bukti dan perkara itu mengungkapnya itu sulit, akan membutuhkan proses yang panjang untuk menyelesaikannya. Nah, itu kembali lagi karena
pengumpulan bukti yang untuk mengungkap suatu perkara itu harus lengkap dan jelas.